Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan daripada pembahasan al-khutuwat tafsir, tahapan-tahapan daripada tafsir. Ada 5 tahapan. Dan juga kita telah membahas jenis tafsir yang pertama, yaitu at-tafsiru bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir yang diriwayatkan dengan cara melihat nas Al-Quran itu sendiri, yakni dengan cara tafsir Al-Quran bil Quran dengan bentuk-bentuk yang sudah kita bahas, atau dengan riwayat dari para sahabat dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah sebagai penjelas daripada Al-Quran, atau riwayat yang dinukilkan dari sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga dari tabi'in ala qaul, menurut sebagian pendapat. Kita juga sudah membahas kitab-kitab yang dicetak yang membahas tentang tafsir bil ma'thur. Ada 8 kitab, dari kitabnya Ibnu Jarir At-Tabari sampai pada kitabnya Jalaluddin As-Suyuti, Durrul Manthur fi Tafsir al-Ma'thur. Nah, sekarang kita masuk pada fasal yang berikutnya, yaitu tafsir bil ra'yi. Fasal yang kedua, al-fasl tsani at-tafsir bil ra'yi. Fasal yang kedua yaitu tafsir bil ra'yi. Nah, ini dengan ra'yu akan dijelaskan apa yang dimaukan dengan ra'yu di sini. Tafsir bil ra'yi dan tafsir dengan menggunakan ra'yu itu ada 2 hukum. Ada yang jaiz, ra'yul jaiz, yang ra'yul ghairul jaiz, atau dengan kata lain dengan ra'yul mahmud dan ra'yul mazmum. Ada 2. Tafsir bil ra'yil jaiz atau bil ra'yil mahmud, atau tafsir bil ra'yi ghairil jaiz atau tafsir al-mazmum. Yang dimaukan dengan ra'yu di sini adalah al-ijtihad. Al-muradu bil ra'yi huna al-ijtihad, yakni tafsir, kitab tafsir yang ditulis oleh penulisnya dengan menggunakan cara ijtihad, dengan cara ijtihad. Jadi tafsirnya itu ma baina difatain, yang di antara 2 sampul dari awal sampai akhir, itu semuanya adalah hasil ijtihad dia. Itu namanya tafsir bil ra'yi. Kalau ijtihadnya tadi itu bersandarkan pada perkara-perkara yang wajib untuk dipenuhi, ya. Kalau ijtihadnya tadi itu dibangun di atas perkara-perkara yang harus dipenuhi oleh sang mufassir ketika dia ingin menafsirkan Al-Quran dengan ijtihadnya, dan juga ra'yunya tadi, ijtihadnya tadi jauh dari penyimpangan dan juga kebodohan, maka tafsirnya mahmud. Tafsirnya ini bagus, dipuji dan bisa dipakai. Kalau tidak, yakni tidak didasari perkara-perkara yang harus dipenuhi oleh setiap mufassir yang ingin menafsirkan tafsir dengan ra'yunya, kalau tidak terpenuhi itu semua, maka disebut dengan tafsir yang mazmum. Adapun al-umur, perkara-perkara yang wajib bagi ijtihad itu untuk dipenuhi, adalah sebagaimana disebutkan oleh al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Al-Itqan, menukilkan dari ucapannya Al-Imam Az-Zarkashi. Nah, beliau mengatakan ummahatuha arba'atun. Ummahatuha arba'atun. Yang paling inti ada 4. Jadi kita akan membahas 4 perkara, 4 dasar atau 4 rujukan, 4 maraji' yang harus dipegangi, yang harus diperhatikan oleh seorang mufassir ketika dia ingin menafsirkan Al-Quran dengan ijtihadnya, dengan ra'yunya.
agar tafsirnya tadi disebut dengan tafsirun mahmud, tafsir yang dipuji, yang muktabar dan bisa dipakai sebagai pegangan. Kalau tidak terpenuhi yang akan dibawakan nanti, maka disebut dengan tafsirun mazmum. Al-awwal, yang pertama, an-naqlu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a taharruzi 'an ad-dha'if wal wudu' atau wal wada'. Langkah yang pertama yang harus dipenuhi oleh ijtihad seseorang, penukilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dia harus menyandarkan ijtihadnya pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga harus memperhatikan mana riwayat yang dhaif, mana riwayat yang maudhu'ah. Jadi enggak asal lihat riwayat, enggak asal lihat hadis, dicek. Kalau memang hadisnya sahih, baru dia main ijtihadnya. Kalau tidak sahih, maka tidak bisa. Ini sandaran yang pertama. Yang kedua, dia harus mengambil ucapannya para sahabat. Harus mengambil ucapannya para sahabat, dikarenakan ucapan para sahabat itu dihukumi marfu'un hukman mutlaqan ala qaul. Ucapan para sahabat itu dihukumi marfu'un hukman secara mutlak menurut sebagian pendapat. Manul qail? Indakhina. Indakhina bihi. Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Nah, dalam kitab beliau Al-Mustadrak Al-Hakim, beliau berpendapat bahwasanya qaul sahabi itu dihukumi marfu' secara mutlak, dan sebagian mereka menyatakan qaul sahabi baru dihukumi marfu'un hukman kalau dalam pembahasan asbabun nuzul atau dalam perkara-perkara yang tidak boleh ijtihad itu atau ra'yu itu main di situ. Nah, ini yang kedua, sandaran dia yang kedua, yakni dia harus mengambil asar-asar yang diriwayatkan dari sahabat. Yang ketiga, sandaran yang ketiga, dia harus mengambil mutlaqul lughah, mengambil kemutlakan sebuah bahasa. Mal ihtiraz, tapi dengan catatan dia harus menjaga dirinya agar tidak memalingkan ayat kepada makna yang menyelisihi zahirnya, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan ke arah itu. Paham ya? Jadi dia harus mengambil mutlaqul lughah, yakni makna secara zahir dari bahasa Arab tadi. Jangan sampai kemudian dia memalingkan makna zahir ayat tadi pada sebuah makna yang menyelisihi zahirnya, kecuali kalau memang ayatnya ini ada qarinah yang menunjukkan pada makna selain makna asal. Paham ya? Yakni intinya harus berpegangan pada zahir ayatnya, zahir dari bahasanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, dia harus al-akhdhu bima yaqtadihil kalam. Dia harus memegangi apa saja yang menjadi konsekuensi dari kalam tadi. Yakni dia harus memegangi madlulatul alfaz, memegangi apa yang ditunjukkan oleh lafaz tadi. Dia menunjukkan akan makna apa, itu yang harus dia pegangi. Nah, ini empat landasan, empat sandaran, empat dasar yang harus bagi seorang mufassir itu untuk berpegangan padanya kalau memang dia ingin menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan ijtihadnya. Nah, maka barang siapa yang dia faman fassara Al-Quran bi ra'yi, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, yakni dengan ijtihadnya, bersandarkan pada empat dasar ini, hadis Rasul, athar dari sahabat, mutlaqul lughah dengan madlulatul alfaz, maka tafsirnya tadi dikatakan sebagai tafsirun jaiz sa'ir, tafsir yang boleh dan tafsir yang bagus, bisa dipegangi. Kalau tidak bersandarkan pada empat yang dibawakan ini, maka dilarang. Jadi ijtihadnya dia itu kebebasan akal dia untuk berijtihad
itu dibatasi. Ya, tidak merdeka, tapi dibatasi. Ijtihad dia harus berpusat pada 4 ini. Hadis, asar, mutlaqul lughah dengan madlulatul alfaz. 4 itu. Kalau tidak pada 4 ini, maka dicela ijtihad dia dalam bab tafsir. Adapun hukum menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya, yakni dengan ijtihadiyah, ini fihi khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang membolehkan secara mutlak, boleh menafsirkan Al-Qur'an dengan ijtihadnya secara mutlak. Ada di antara mereka juga yang melarang, tidak boleh secara mutlak. Ini 2 qaul. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Adapun di sini kalau pembahasan tafsir bi ra'yi ini karena fadina Allah, ana ambil dari kitab yang lain. Bukan dari kitab Tafsir wal Mufassirun, tapi ana ambil dari kitabnya Manahilul Irfan. Benar siapa? Az-Zarqani. Ya, Az-Zarqani. Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Ana ambil dari situ. Nah, karena bentuknya ringkas dan langsung pada poin-poinnya. Kalau dalam Tafsir Mufassirun itu diajak renang dulu. Kasih mukadimah yang panjang, bulat. Langsung pada Manahilul Irfan. Penulis kitab Manahilul Irfan, beliau membawakan jalan tengah, wat tahqiq, dan yang dipegangi ma qaddamnahu baina yadayk, apa yang kami berikan kepada engkau sebelumnya. Dia dikatakan boleh dengan syarat, dia dikatakan tidak boleh kalau dia tidak memenuhi syaratnya. Jadi tafsir, menafsirkan Al-Qur'an dengan ijtihadnya itu baru dikatakan boleh kalau memenuhi 4 perkara tadi. Ya. Kalau ijtihadnya itu bersandarkan pada 4 perkara tadi. Kalau tidak bersandarkan pada 4 perkara ini, maka dikatakan sebagai tafsirun ghairu jaiz, tafsir yang tidak boleh. Ijtihadnya batil, tidak bisa diterima. Ini yang shawab, jalan tengah untuk mengkompromikan antara 2 qaul. Nah. Sekarang kita bahas manhajul mufassirin bi ra'yi. Bagaimanakah metode yang ditempuh oleh para ahli tafsir ketika mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan ijtihad. Apa saja langkah-langkah yang mereka jalani, tahapan-tahapan yang mereka tempuh untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan ijtihad. Kata beliau, bittiba'i ma ya'ti. Itu harus mengetahui atau mengikuti perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, tahap yang pertama yang harus dia lakukan ketika dia ingin menafsirkan Al-Qur'an dengan ijtihadiyah. Yang pertama yang harus dia perhatikan, ayatul ma'na min Al-Qur'an. Dia harus mencari makna dari Al-Qur'an. Yakni dia ketika menafsirkan sebuah ayat, dia lihat dulu tafsirnya dalam Al-Qur'an itu sendiri. Yakni tafsirul Qur'an bil Qur'an. Apakah ada ayat yang lain yang menjelaskan makna ayat tersebut? Kalau tidak ada, fa illam yajidhu, kalau dia tidak mendapati, talabahu minas sunnah, maka dia mencari dalam as-sunnah. Adakah riwayat dari Rasul yang menjelaskan tentang makna ayat yang akan dia tafsirkan? Dikarenakan sunnah itu sebagai mubayyinatun wa mufassiratun wa syarihatun lil Qur'an, penjelas bagi Al-Qur'an. Kalau dia merasa susah, keberatan untuk mengambil dari 2 sumber ini, melihat dalam Al-Qur'an itu sendiri tidak dapat, melihat dari sunnah juga tidak dapat, maka dia kembali kepada qaul para sahabat. Ya, kembali kepada qaul para sahabat. Apakah ada asar yang diriwayatkan dari para sahabat yang menjelaskan makna dari ayat yang akan dia tafsirkan? Nah, ini langkah yang pertama. Ya. Kalau tidak dapat dari 3 sumber ini, Quran sendiri tidak dapat, sunnah tidak dapat, asar dari sahabat juga tidak dapat, langkah yang kedua. In lam yadhhar, kalau dia tidak nampak atau tidak berhasil untuk mendapatkan dari 3 sumber ini, maka wajib bagi dia, wajib alaihi ay yajtahida wus'ahu muttabi'an ma ya'ti.
maka dia harus bersungguh-sungguh untuk beristihad ketika menafsirkan ayat tadi dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Ada 11 tahapan. Kalau dia betul-betul harus menggunakan istihadiyah, murni istihadiyah. Ini ada 11 tahapan. Ya. Yang pertama, kalau mau tafsir ra'i bil istihad itu betul-betul harus kuat ra'yunya, aklun salim, istihadnya juga harus tepat, dan paling tidak dia sudah mengetahui, menguasai ulumul istihad, ilmu-ilmu istihad, usulul tafsir, usulul hadis, usulul lughah. 3 ini. Paham ya? Memahami usul tafsir, kaidah-kaidah tafsir secara lengkap, kemudian memahami usulul hadis, mustalahul hadis. Ilmu hadis kan banyak. Ada ilmu mustalahul hadis, ada ilmu rijalul hadis, ada ilmu tahqiq, ya kan? Ada ilmu jarh wa ta'dil, ada ilmu masalah dirayah, masalah matn hadis, ada ilmu qasas wa ila akhirih. Itu ilmu hadis. Harus paham betul masalah ilmu hadis. Kemudian yang ketiga, usulul lughah. Mengetahui betul dasar-dasar bahasa Arab sampai betul-betul dia mutqin dalam bahasa Arab. Anda bisa melihat syarat-syarat mustahid dalam kitab Syarh Usul As-Sittah, membahas asal yang ke-6 yang terakhir, dibawakan sama Syekh Ibnu Utsaimin, syarat-syarat mustahid. Nah, jadi berat. Dikarenakan dia harus menggunakan akal dia, sedangkan akal seseorang itu berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing orang, tentunya harus disesuaikan dengan koridor yang sudah ditetapkan dalam pembahasan tafsir. Jadi nggak bebas, harus dibatasi. Kalau bebas, dibebaskan akalnya, berbahaya. Nanti masuknya pada pembahasan yang kedua, tafsir birra'yil madmum. Nah, yang pertama tadi apa ini? Urwah. Yang pertama dari apa? Dari istihadnya. Ini kalau dia pakai istihad. Ya. Nah. Yang pertama, langkah yang pertama, dia harus memulai al-bad'u bima yata'allaqu bil alfadhil mufradah. Dia harus memulai untuk membahas lafaz yang sifatnya itu mufrad, ya, dari segi lughahnya, dari segi sharafnya, dan dari segi istiqaqnya, pecahan-pecahannya, dengan melihat makna-makna yang dipakai di zaman turunnya Al-Quran, yakni harus sesuai dengan keadaan yang ada ketika Al-Quran itu datang atau turun. Jadi langkah yang pertama ketika dia membahas sebuah ayat A misalnya, dia lihat pecahan-pecahan kalimat ini, al-fadhul mufradah, lafaz-lafaz secara mufrad atau lafaz secara letternya. Kalimat ini dilihat dari segi lughahnya, dari segi sharafnya, dari segi istiqaqnya. Kalau dari segi nahwu dia menjadi apa? Kalau dari segi sharafnya dari wazan apa pecahannya benar? Istiqaqnya bagaimana? Dia diambil dari lafaz apa? Itu mempengaruhi makna sebuah kalimat. Kemudian dia sesuaikan makna ayat tadi sesuai dengan asbab nuzulnya. Paham ya? Nah, ini yang pertama. Langkah yang pertama. Dia sudah paham dengan lafaz-lafaz mufradah tadi. Sekarang langkah yang kedua. Irdafu dzalika bil kalam 'ala tarakib min jihatil i'rab wal balaghah. Dia harus irdaf atau mengikutkan, ya, memasukkan kalam tadi pada tarkib-tarkib dari segi i'rab dan balaghahnya. Paham tak? Tadi kan disuruh ngerangkai per kalimat, ya kan? Satu ayat dipecah-pecah, kalimat ini ditinjau dari 3 sisi. Dari segi lughahnya, dari segi sharafnya, dari segi istiqaqnya. Dan selesai, per kalimat selesai. Sekarang antum tarkib. Ditarkib
sesuai dengan tarkib i'rab yang benar dan balaghah yang benar. Jadi antum harus menguasai semua ilmu bahasa Arab. Ya, yang ada 12 itu. Ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', wa ila akhirih. Ada pembahasan ulumul lughah. Karena pembahasannya masalah balaghah. Al-Qur'an itu diturunkan dengan balaghah yang sangat tinggi. Jadi setelah antum pedot-pedot tadi itu, setelah ditinjau dari beberapa sisi per kalimat, sekarang dibikin tarkib. Disesuaikan dengan makna balaghah yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Paham ya? Baik. Biar kita tahu sisi balaghah ayat tadi, yang dengan itu kita bisa mengambil istinbat makna dari ayat tadi. Paham ya? Baik. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, taqdimul makna al-haqiqi 'ala al-majazi. Dia harus mendahulukan makna yang hakiki di atas makna yang sifatnya majaz. Jadi setelah antum bikin tarkib, sudah dibikin tarkib lengkap sesuai dengan makna balaghah dalam bahasa Arab dan juga sesuai dengan i'rab dalam bahasa Arab, sudah sesuai, bagus. Baru kalau dia menunjukkan sebuah makna, maka lihat maknanya. Antum dahulukan hakikah daripada majaz. Yakni antum maknakan secara hakiki ayatnya. Jangan antum maknakan secara majaz. Kecuali kalau dimaknakan secara hakiki rusak, bertentangan aklan wa balaghatan wa lughatan wa ila akhirih, maka baru antum merujuk pada makna secara majaz. Paham enggak antum? Antara hakikah dengan majaz. Itu dibahas dalam pembahasan usulul fiqh tentang masalah hakikah dan majaz. Kalimat majaz ini sering digunakan oleh mereka para ashabul ahwa wal bidah, ashabul kalam dalam pembahasan asma was sifat, sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim wal majaz taghutut tsani. Majaz itu taghut yang kedua. Paham ya? Jadi hakikah, makna secara hakikat itu harus didahulukan daripada makna majaz. Jadi antum setelah antum tarkib dengan bagus sesuai dengan i'rab dan balaghah Qur'aniyah, lughawiyah, beres, baru antum maknakan ayatnya. Maknanya secara hakiki, sesuai dengan hakikat konteks ayatnya. Kalau ketika kita maknakan secara hakiki, kok tidak bisa, bertentangan, tidak masuk akal, rusak maknanya, bahkan bertentangan dengan balaghah itu sendiri, maka baru antum pindah maknanya. Berarti ini maknanya bukan secara hakiki, tidak bisa dibawa pada pengertian secara hakiki. Berarti dia maknanya majaz. Paham ya? Disebutkan ala sabilil majaz. Majaz saja. Kiasan. Kata kiasan, majaz. Nah, ini yang ketiga. Ya, paham? Kemudian yang keempat, dia harus memperhatikan asbabun nuzul. Jadi di samping dia melakukan tahapan yang pertama, dipelajari satu-satu, ditinjau dari sekian sisi, ditarkib dengan i'rab dan balaghah lughawiyah yang mantap, kemudian dibawa ke pengertian hakikat, kalau tidak bisa ke majaz. Langkah yang berikutnya, antum harus melihat asbabun nuzulnya untuk melengkapi maknanya. Dilihat asbabun nuzul. Ayat ini memiliki asbabun nuzul ataukah tidak? Kalau memiliki asbabun nuzul, dicek apa asbabun nuzulnya. Dikarenakan asbabun nuzul itu memiliki peranan yang sangat penting dalam menafsirkan sebuah ayat. Dikarenakan Al-Quran itu turun, terkadang membantah keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, terkadang membantah keadaan kaum jahiliyah, terkadang menjelaskan tentang sebagian sahabat atau semisalnya. Kalau kita nggak tahu asbabun nuzul, akan bingung untuk memaknakan ayat tadi. Sisi kesesuaiannya tidak pas. Paham ya? Ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma'rifatus sabab turidul ma'rifah bil musabbab. Mana makna? Ayo, antum enggak melogo ya, ikhwah. Nyambung enggak ini? Kok sepertinya antum bingung? Belum mengerti. Paham? Tidak ada respon. Mana makna ya, ikhwah? Juga tidak ada respon. Hanya direspon dengan senyum. Waduh, bingung ya.
Fahim tumus? Antum paham enggak? Kok sebenarnya alat sekali? Baik. Ya maklum ya, kita sudah bahasnya pembahasan masalah ijtihad dalam menafsirkan Al-Quran. Tentunya ijtihad seseorang harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tafsir. Yang namanya ketentuan tafsir itu banyak, mencakup masalah usul, nahwiyah, qawaid dan lain sebagainya. Otomatis harus menyangkut masalah ini dimasukkan, masalah itu dimasukkan, masalah ini dicomot, hakada. Akhirnya tuh kayak gado-gado gitu. Yang berbumbu ini diulek-ulek jadi. Gitu ya. Baik. Itu yang keempat ya. Setelah antum mengetahui asbabun nuzul. Lanjut apa dain? Ya, baru jam 8 kurang. Baru jam 8 kurang. Kok antum sudah melayang kemana-mana? Tenang. Siapa tahu dengan ini antum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang-pulang jadi mustahid di tafsir. Masyaallah. Allahumma amin. Pulang-pulang langsung bikin tafsir. Apa ya? Baik. Itu yang keempat. Baru yang keempat ada 11. Yang kelima, mura'atut tanasub bainas sabiq wal lahiq. Harus memperhatikan kesesuaian ayat tadi dengan sabiq, yakni dengan konteks sebelumnya, wal lahiq dan konteks setelahnya. Paham ya? Jadi harus mengetahui ilmu siyaq, ilmu tentang konteks kalimat. Ini perlu. Terkadang ayat ini memiliki kaitan dengan ayat sebelumnya. Kadang menjelaskan ayat setelahnya sebagai muqaddimah. Paham ya? Jadi betul-betul harus dipandang dari sekian sisi. Setelah dipelajari satu-satu, satu kalimat ditinjau dari sekian sisi. Poles, beres, lengkap, ditarkib, pakai makna-makna bahasa dan balaghahnya dan i'rab masalah bahasanya. Ya, dirancang, beres, jadi. Kemudian dimaknakan secara hakiki. Kalau tidak bisa, majazi. Sudah secara hakikat demikian maknanya, atau secara majaz demikian maknanya. Sekarang buka masalah asbabun nuzul. Ada asbabun nuzulnya enggak? Oh ada. Masalah apa? Oh masalah ini. Oh thayyib, masih belum nyambung. Sekarang pakai yang selanjutnya, sabiq wal lahiq. Kita lihat konteks sebelumnya, menjelaskan makna apa. Konteks setelahnya, menjelaskan makna apa. Baru digatukkan. Digatukkan lagi. Digabungkan. Ayo. Baru digabungkan. Oh ini sebelumnya ini masalah ini. Oh berarti ini masih berkait dengan sebelumnya. Berarti hukumnya sama, maknanya sama. Oh menjelaskan tentang setelahnya. Wa ala akhirih. Harus betul-betul paham tentang ilmu siyaq, ilmu konteks kalimat. Kalau ilmu siyaq ini kharafidina azakumullah itu masuk dalam semua bab. Ya, terlebih khusus tentang masalah ilmu lughatul arabiyyah. Ilmu bahasa Arab itu sangat dibutuhkan dengan ilmu siyaq. Ya kan? Bagaimana mungkin antum tahu ini mubtada kalau antum tidak tahu siyaqnya? Ya kan? Yang namanya kalimat baru bisa di-i'rab kalau dia bentuknya sudah jumlah. Ya kan? Sudah berbentuk jumlah. Antum tidak akan tahu ini fa'il, ini maf'ul, ini mubtada, ini tamyiz, ini hal, ini mustatsna, ini munada, wa ila akhirih. Kalau antum tidak tahu siyaqnya, ini siyaqnya apa? Oh, siyaq fa'iliyah, berarti dia fa'il. Oh, ini siyaq majhulah, berarti dia naibul fa'il. Oh, ini siyaq muta'addiyah, yakni dia maf'ul. Oh, ini siyaq lazimah, berarti dia fa'il, wa ila akhirih. Paham ya? Harus betul-betul paham tentang masalah ilmu siyaq, apalagi masalah tafsirul Quran. Ya, terkadang Allah Taala itu memakai dhamir iltifat. Sudah dibahas dalam usul tafsir? Belum. Nanti akan ketemu pembahasan iltifat, noleh. Nyambung, noleh ke kanan, pembahasan yang lain. Oh, noleh lagi, wa ila akhirih. Demikian. Betul-betul noleh betulan. Melencong, mau masuk melencong. Aduh. Nafas kita pahami pelan-pelan. Yang kelima ya, kurang 6 ini. Yang keenam, mura'atul maqsud min siyaqil kalam. Harus melihat dan memperhatikan apa yang dimaukan oleh konteks kalimat tadi. Ini melengkapi yang sebelumnya.
Jadi setelah antum mengetahui kesesuaian ayat tadi dengan sebelumnya dan setelahnya, baru dilihat siyak kalamnya menunjukkan makna apa? Siyak khobariyah atau insya'iyah atau talabiyah, gitu ya, atau tasyri'iyah atau semisal. Baik, itu yang keenam. Yang ketujuh, mutabaqatut tafsir lil mufassir min ghairi naqsin wala ziyadah, atau tafsir lil mufassar. Nah, mutabaqatut tafsir lil mufassar, tafsirnya tadi itu harus sesuai dengan ayat yang dia tafsirkan tanpa adanya pengurangan, tidak pula penambahan. Kalau ayat yang dia tafsirkan ini disebut dengan mufassar, yang ditafsirkan ayatnya itu menunjukkan konteks A, ya, ketika tafsirnya juga harus menggunakan konteks A, tidak boleh ditambahi B. Itu A, ini A, B. Bid'ah itu tambahan, ziyadah, syadzah, mardudah, ghairu maqbulah. Nah, jadi harus betul-betul diperhatikan. Nah, jadi tidak boleh ada pengurangan, tidak boleh ada namanya penambahan. Ya. Nah, yang kedelapan, mutabaqatut tafsir lima huwa ma'rufun min ulumil kaun. Nah, ini dapat lagi. Wa sunanil istima' wa tarikhil basyaril 'am wa tarikhil arab al-khas ayyam nuzulil Qur'an. Tafsirnya tadi itu harus sesuai dengan kaidah yang sudah dikenal, yang sudah ma'ruf, baik berupa ulumul kaun, ilmu alam, masalah alam. Ya kan? Iya, berwahya harus sesuai dengan masalah alam. Terkadang kan Allah Subhanahu wa taala itu kalau ingin menjelaskan tentang tauhid uluhiyah mesti disebutkan ayat-ayat masalah rububiyah. Suruh lihat ke langit, lihat ke bumi, lihat hewan itu, lihat hewan ini. Di akhirnya apa? Disuruh untuk mengakui tauhid uluhiyah. Nah, tafsir dia ketika menafsirkan ayat-ayat tadi itu harus sesuai dengan ilmu kaun. Jadi dia tidak boleh salah ketika menafsirkan langit, bumi, hewan, tidak boleh salah, sesuai dengan ulumul kaun, ilmu kauniyah, ilmu alam. Apa bahasanya itu? Ilmu apa namanya? Kalau CSD itu kan ilmu pengetahuan alam. Kuno itu, istilah kuno itu. Istilah yang baru gimana? Ilmu apa namanya itu? Sains, ya gitu ya. Ilmu sains gitu. Podwai. Al-muhim intinya ilmu kaun. Kaun kana yakunu kaunan. Kaunan. Kalau kaun itu biasa antum istiqoq dalam bahasa Indonesia konon, kaun, konon gitu. Kaun dari ilmu masalah alam. Itu yang pertama. Wa sunnanil istima' dan juga pembahasan tentang istima', sunnah-sunnah istima'. Ya, ini pembahasan masalah ijma'. Harus sesuai dengan ijma'ul ummah, atau dalam artian dengan kata lain harus sesuai dengan kaidah mereka. Hukum yang sudah diketahui oleh banyak orang, tidak boleh menyimpang dari kebanyakan orang tafsirnya itu. Ini tidak boleh nyeleneh. Nah, harus sesuai dengan kaidah yang ma'ruf di kalangan umat manusia. Wa tarikhil basyaril 'am, dan juga harus sesuai dengan tarikh al-basyar al-'am. Dengan apa? Tarikh itu apa? Sejarah manusia secara umum. Ini berkaitan dengan apa? Tarikh-tarikhnya harus sesuai. Sepuluh antum harus menjadi sejarawan ulum. Nah, harus menelan sekian jilid buku sejarah. Nah, wa tarikhul Arab, dan juga tentang sejarah-sejarah bangsa Arab. Dikarenakan memang Al-Quran diturunkan pada kalangan bangsa Arab dengan menggunakan bahasa Arab, tentunya harus paham betul dengan ayyamul Arab, ya kan? Hari-hari bangsa Arab. Dikarenakan Al-Quran turun untuk mengomentari mereka semua itu. Masya Allah, antum harus menguasai sekian banyak ilmu ya ikhwah. Nah, lebih khusus lagi ayyam nuzulul Quran. Ya, ini tentang masalah nuzulul Quran, asbabun nuzul. Itu yang ke-8. Kok sebenarnya ada bau-bau sang itu? Ada yang terbakar?
Ya ini bau kabel terbakar ini. Gak kosong ini ya. Anak khawatir ini kosong mic-nya. Terlalu panas mendengarkan. Soalnya ada ya. Ya tajam ya. Tadi sebelum taklim kok semakin tajam. Apa ada yang meledak ini? Ada yang pakai bom? Tidak ada. Atau bom maknawi? Berarti menggunakan makna hakiki tidak bisa ini, majazi ini. Waduh, bahaya kalau majazi, lebih parah daripada hakiki. Baik, kembali ke pembahasan. Yang kesembilan, mutabaqatut tafsir lima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi hadihi wa siratihi. Tafsirnya itu harus sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasul SAW, baik mencakup tentang petunjuk yang beliau bawakan atau perjalanan hidup beliau. Ya, karena kan memang beliau itu sebagai penjelas untuk Al-Quran, jadi harus sesuai dengan petunjuk beliau. Ya, ini harus sesuai dengan sirah nabawiyah. Nah, kadang kan Rasul berbuat apa, menghukumi apa, turun sebuah ayat, ya kan, menjelaskan tentang perjalanan kehidupan beliau. Wa af'alihi wa syama'ilihi wa tiqriratihi wa liaqwalihi, dan juga yang dimana sunnah itu menjelaskan tentang qaulnya beliau, af'al beliau, syama'il sifat-sifat beliau, dan takrir beliau, persetujuan dari beliau. Yang ke-10, khitamul amr bi bayanil ma'na wal ahkam al mustanbatah minhu. Ketika dia selesai menafsirkan ayat tadi sesuai dengan ijtihad dia, dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang telah lewat, maka dia harus mengakhiri dengan menyebutkan ahkam al-mustanbatah, yakni hukum-hukum yang dia istimbat dari ijtihad dia, dari tafsir dia. Jadi misalnya dia satu ayat gitu ya, ayat ini dia tafsirkan dengan ijtihadnya, baru dia mengambil ahkamnya, wa fiha. Na'am. Yang sesuai dengan qawaninil lughah wasyariah wal ulum al kauniyah, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan bahasa, ketentuan syariat, dan ketentuan ilmu sains, ya. Nah, ya gitu ya, ilmu kauniyah, ilmu sains. Ya, kalau secara lain ilmu kaun itu ilmu alam, nanti akan dibawakan dalam beberapa dalam satu dari pembahasan tafsir bil aql akan dibawakan contoh tafsir yang di situ disinggung sedikit masalah ilmu kaun. Kita lihat nanti insyaallah. Masih jam 8-nya ya, tenang aja. Baik, yang ke-11, ri'ayatu qanunit tarjih indal ihtimal. Nah, yang terakhir, antum harus memperhatikan ketentuan tarjih kalau ada yang namanya ihtimal, kemungkinan. Jadi ayat tadi ketika antum maknakan itu ternyata dia memiliki sekian banyak ihtimal. Mungkin dimaknakan ini, mungkin itu. Jadi untuk menentukan dia ini lari mana, itu harus memperhatikan qanun at-tarjih. Ya, ketentuan dalam merajihkan sebuah makna. Paham ya? Satu ayat, satu kalimat dari ayat tadi ternyata dia lafdzun muhtamal, bukan lafdzun jazimun qat'i. Ya, ini bukan lafaz yang memiliki satu makna, tidak yang lain, tetapi dia memiliki sekian banyak makna. Tentunya ketika antum menafsirkan ayat tadi, makna lafaz tadi itu harus disesuaikan, ya kan? Dibawa lari kemana dia ini? Ke yang ini, ke yang itu, apa ya ke yang ini? Nah, itu harus butuh yang namanya tarjih, ya kan? Apa tarjihnya? Harus melihat ketentuan sebagai berikut, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Itqan. Naam. Setelah antum diaduk, pokoknya diaduk rata dengan 10 bumbu yang di atas, ternyata kok masih belum enak juga. Oh, ternyata ini rasanya masih muhtamal, harus dipaskan. Kok rasanya agak member soto, agak member rawon, agak member gulai mungkin ya. Ibaratnya itu kayak masakan gitu. Nah, ini harus disesuaikan pas kita mau bikin soto, rasanya harus kayak soto, maka harus pakai bumbu yang lain untuk pelengkap. Nah,
Ibaratnya kayak ini juga. Tafsirnya kok agak melenceng-melenceng. Oh, ternyata makna dari ayat tadi ada yang masih diihtimalkan. Maka harus atau lebih dikerucutkan pembahasannya. Ya, jadi enggak meluas, lebih mengkerucut, lebih tertuju pada satu pembahasan. Beliau mengatakan, kullu lafzin, setiap lafaz, uhtumila ma'nayaini fasa'idan, yang memiliki dua makna atau lebih, fahuwa alladhi la yajuzu li ghairil ulama al-istihadu fihi. Maka lafaz seperti ini itu tidak boleh bagi orang-orang selain para untuk istihad di dalamnya. Ini tanbih dari beliau. Jadi kalau antum ingin menafsirkan Al-Quran dengan istihad antum, ngacau dulu, pakai cermin yang besar. Antum sudah alim atau belum? Kalau belum, jangan coba-coba, berbahaya, bisa sesat, menyesatkan. Ya, antum ngaca dulu. Oh, insya Allah saya mampu. Lihat kanan kiri, atas bawah, depan belakang, beres. Semua ilmu masuk. Ulumul syariah, ulumul lughah, ulumul kauniyah masuk. Jangan khawatir, insya Allah baru maju. Kalau enggak, hati-hati. Ya, ini tanbih dari beliau. Wa alaihim, him kembali kemana? Kepada al-ulama, ya kan? Dan wajib bagi mereka, yakni orang-orang yang sudah dikatakan sebagai seorang ulama yang boleh beristihad di dalamnya, itu wajib bagi mereka untuk i'timadud dalail duna mujarradil ra'i. Harus berpegangan pada dalil-dalil atau qarinah-qarinah yang ada, jangan mengandalkan ra'yu semata. Jadi lafaz ini memiliki sekian ihtimal, harus dilihat qarinah-qarinah yang ada. Ya. Faktor-faktor yang bisa membuat dia tertuju pada satu lafaz. Jadi nggak boleh mengandalkan satu ra'yu saja. Oh, menurut hemat saya ini maknanya ini. Itu tidak boleh. Tanpa dasar. Atau menurut sangkaan saya, menurut pandangan saya, itu maknanya ini. Itu tidak boleh. Harus dengan menggunakan qarinah. Ini maknanya ini. Apa dalilnya? Karena dia itu ini, ada ini, jadinya ini. Demikian, paham ya? Jadi betul-betul harus teliti, bitta'anni, ya, dengan ketelitian. Sekarang beliau bawakan qara'in, dalail. Fa in kana ahadul ma'nayaini awdah wajib al-hamlu alaih illa an yaquma dalil ala iradati ghairi. Kalau di antara makna-makna yang dibawakan itu ada yang lebih jelas. Misalnya dia memiliki 3 makna. Dari 3 makna ini ada di salah satunya ini yang lebih jelas, paling gamblang, paling cocok. Maka wajib bagi kita untuk memaknakan pada makna yang gamblang tadi. Taunya gamblang dari mana? Ya dari qarinah-qarinah yang ada dengan menerapkan kaidah-kaidah yang sudah lewat tadi. Paham ya? Oh, ternyata dia memiliki makna ini. Yang pertama ini jelas dilihat dari siyaq, sibaq, lahid, sabiq, balaghah, i'rab, wa ila akhirih, dari semua kaidah yang tadi dibawakan. Oh, ternyata makna yang paling jelas ini. Khalas, wajib untuk membawa pada pengertian yang ini. Kecuali kalau ada dalil yang lain yang lebih kuat, qarinah yang lain yang lebih kuat menunjukkan makna yang selain yang pertama ini. Mungkin yang kedua, atau yang ketiga, atau yang selain. Nah, ini dilihat. Yang lebih gampang, yang lebih cocok itu yang mana? Nah. Wa idza tasawa, kalau sama-sama gamblang. Ini gamblang. Jelas semua. Oh, kok udah cocok kabeh. Menurut kita sama-sama cocok. Pakai ini cocok, pakai ini cocok, pakai itu juga cocok. Bagaimana? Wal istiqalu fiha haqiqatun. Dalam keadaan maknanya itu semuanya hakiki. Tidak ada yang majazi. Makna yang pertama hakiki, makna yang kedua hakiki, makna yang ketiga hakiki. Kalau seandainya di antara mana-mana tadi ada yang majaz, tentunya lebih didahulukan yang hakiki, ya kan? Ternyata semuanya hakiki. Tetapi kata beliau, lakin fi ahadihima, tetapi pada salah satu dari makna tadi itu ada lughawiyah au urfiyah
Wa fil akhar syar'iyyah. Fal hamlu 'ala syar'iyyah aula. Dari beberapa makna tadi yang hakikat semua ini ternyata yang ini hakikah syar'iyyah. Yang ini hakikah urfiyah. Ini hakikah lughawiyah. Maka yang kita dahulukan adalah hakikah syar'iyyah. Ini hukum asal. Apa itu hakikah syar'iyyah, hakikah lughawiyah, hakikah urfiyah itu apa? Kalau hakikah syar'iyyah itu adalah makna yang sesuai dan yang ditunjukkan oleh syariat. Ya. Kalau makna hakikah urfiyah itu makna yang disesuaikan dengan uruf yang ada, kebiasaannya berlangsung di kalangan umat manusia. Kalau hakikah lughawiyah itu adalah makna yang ditunjukkan dan yang ditekankan oleh bahasa. Lebih diutamakan yang namanya bahasa. Ini semuanya masuk dalam satu kategori hakikatun. Ya. Ternyata satu lafaz punya 3 penunjukan. Ini hakikah syar'iyyah, hakikah lughawiyah, hakikah urfiyah. Maka yang paling kita dahulukan adalah hakikah syar'iyyah. Ini yang hukum asal. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan dia maknanya itu lughawiyah, bukan syar'iyyah. Kalau syar'iyyah rusak maknanya. Baru kita bawa pengertiannya pada hakikah lughawiyah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Dan salawat atau salatlah engkau atas mereka, dikarenakan salatmu itu, salatika atau salataka sakanun lahum, itu adalah ketenangan untuk mereka. Antum mendapati ayat ini, antum ingin menafsirkan ayat ini dan menggunakan istihad antum. Sekarang antum melihat ada lafaz salat. Wah, dia ini memiliki sekian makna. Ternyata semuanya hakiki. Dicek hakikinya. Ternyata ini hakikah lughawiyah. Ini hakikah syar'iyyah. Ini hakikah urfiyah. Salat pada 3 hakikat ini memiliki perbedaan. Kalau salat, makna salat diikutkan hakikah lughawiyah, maknanya doa. Kalau salat diikutkan makna syar'iyyah, maknanya sallu kama ra'aitumuni usolli, ya kan? Yaitu dari takbir sampai salam. Kalau salat menurut hakikah urfiyah itu apa? Sama, ya kan? Orang itu mesti tahu yang namanya salat itu ya takbir kemudian salam. Ya kan? Ya. Atau kita kerucutkan menjadi 2 hakikah, lughawiyah wa syar'iyyah. Hukum asal pakai syar'iyyah ya akhi, tapi masa Nabi sholat mereka tenang? Tidak mungkin. Rusak maknanya, tidak sesuai dengan madlulatul alfaz yang ada di sini. Berarti sholat di sini menunjukkan hakikah lughawiyah. Ayo. Sebagaimana tadi disebutkan ala iradatil lughawiyah. Naam. Berarti maknanya adalah inna du'aaka sakanun lahu. Bahwasanya doamu itu adalah penenteram untuk mereka. Jadi makna sholli di situ kan masih memiliki hubungan dengan salat. 1 wazan, 1 istiqaq. Wala? Ayo ikhwah. Shalla yusalli salatan. Wala? Ayo. Masih satu istiqol. Berarti sholli di situ maknanya adalah doa. Wad'u alaihi. Berhubung ini sholli, maka menggunakan ala. Tapi kalau pakai lafaz da'a yad'u pakai ala, itu berarti doa kejelekan. Wad'u lahu inna du'aaka sakanun lahu. Maka doakan mereka dikarenakan doamu itu ketenteraman untuk mereka. Jelas? Bisa masuk akal? Diterima? Diterima. Wa in kanat fi ahadihima urfiyah wal akhar lughawiyah. Tapi kalau di antara salah satu dari makna ini, satunya urfiyatun, yang satunya lughawiyah, kata beliau, maka hukum asal dibawa ke pengertian urfiyah.
secara kebiasaan, bukan secara lughawiyah. Paham ya? Jadi ini ada dua kaidah. Kalau bertabrakan antara hakikat syar'iyyah dengan lughawiyah urfiyah, maka yang lebih didahulukan adalah syar'iyyah. Kalau bertabrakan antara urfiyah dan lughawiyah, maka yang didahulukan urfiyah. Mafhum? Naam. Ya, paham ya? Baik. Untuk masalah contoh-contohnya para bidina al-sukumullah, antum bisa melihat dalam kutubul usul. Ya, kutubul usul. Yang biasanya disebutkan itu dalam kitab Al-Qawaidul Jami'ah. Al-Qawaid Al-Jami'ah miliknya Syekh Al-Sa'di. Itu dibawakan. Nah, tentang hakikah kayak gitu. Atau pembahasan masalah qawaid fiqhiyah itu dibawakan. Masalah haqaiq, haqiqah lughawiyah, urfiyah, syar'iyyah itu dibawakan dan dibawakan contohnya masing-masing. Memang idealnya kalau bahas masalah tafsir itu sudah mumpuni masalah usul wal qawaid secara umum. Biar enggak bingung. Ya. Tahu usul fiqh, qawaidul fiqh secara global. Kemudian tahu masalah usul hadis dan masalah usul lughah. Jadi ketika kita jelaskan itu tidak terpana. Gitu. Jadi ketika dijelaskan itu langsung respon, mantuk. Oh, gitu ya ikhwah. Ya kan? Katanya enggak begininya itu paham padahal ada pendidik. Oh iya. Sip. Baik. Wa in ittafaqa fi dzalika aidan. Sekarang kalau sama-sama fa in tanafa istima'uhuma, kalau memang tidak bisa dikompromikan, yakni sama-sama kuat, mau dibawa ke syar'iyyah lughawiyah sama, mau dibawa ke urfiyah lughawiyah juga sama-sama cocok. Tidak ada yang bisa dikuatkan salah satu atas yang lainnya. Dijamakkan tidak mungkin. Walam yakun iradatuhuma bil lafdzil wahid. Dalam keadaan dua makna ini tidak bisa diterapkan pada satu lafaz. Seperti al-quru, ya. Fa'iddatuhunna thalathatu quru. Maka iddahnya 3 quru. Apa itu quru? At-tuhur wal at-tuhur lil haid. Al-quru lil haid wa tuhur. Ya kan? Bisa makna itu haid atau suci. 3 kali haid atau 3 kali suci. Maka kata beliau ijtahada fil muradi minhuma. Maka dia baru di sini harus betul-betul ijtihad. Ya. Dikarenakan untuk pembahasan ini memang ada khilaf, ya kan? Sama-sama kuat. Mana yang lebih didahulukan? Syar'iyyah atau lughawiyah? Sama-sama kuat. Kalau sudah ijtihad. Terkadang mengatakan quru' di sini adalah tuhur, terkadang mengatakan quru' di sini adalah haid. Tergantung masing-masing mujtahid. Bil amarat dalla alaihi, dengan tanda-tanda yang ditunjukkan atasnya, famal dhannuhu fa huwa muradullah taala fi haqqi. Apa yang dia sangka, apa yang dia tebak, apa yang dia nilai, maka itulah yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pendapatnya. Sama-sama benar karena sama-sama kuat. Wa in lam yadhhar lahu syai'un. Sekarang enggak nampak. Bahasanya ngeblank. Kasih di blank begitu. Atas bawah sama. Enggak jelas. Lam yadhhar lahu syai'un. Enggak ada satupun yang jelas bagi dia. Maka itu fahali, harusnya falahu. Maka dia boleh untuk yatakhayyar, memilih au ya'khud bil aghlab, atau mengambil lafaz yang paling ghalidh, yang paling kuat pengaruhnya, au bil aghad, atau mengambil lafaz yang paling ringan pengaruhnya. Tergantung ijtihad dia. Naam. Aqwalun, ini banyak pendapat. Yakni tergantung dengan pendapat masing-masing. Karena tidak jelas, tidak nampak bagi dia ijtihadnya. Khalas, pilih saja, tergantung dengan ijtihad masing-masing. Rubbama ya'khudh bil aghlab wa rubbama ya'khudh bil akhaf wa hakadha. Naam. Naam, wa illam yatanafaya wajib al-hamlu alaihima 'inda al-muhaqqiqin. Kalau memang sudah enggak bisa
rojihkan antara keduanya, betul-betul tidak mampu, maka dia bawakan maknanya sesuai dengan pendapatnya para imam ahli tahqiq. Baik. Intaha. Selesai. Qanun tarjih. Selesai. Paham ya? Jadi ada 11 tahapan yang harus dilalui oleh seorang mufassir ketika dia hendak menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad. Jadi ijtihad dia itu betul-betul dibatasi, betul-betul memiliki sandaran yang autentik dan akurat yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, seperti hadis, atsar, atau Al-Quran itu sendiri. Kalau tidak bisa, dengan ijtihad yang disesuaikan dengan koridor-koridor yang ada. Tidak boleh lepas daripada itu. Kalau lepas dari semua ini, maka dikatakan ra'yun fasidun batil mazmum. Ya, nggak bisa dipakai. Sekarang baru kita membahas kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan tafsir bil aql atau bil ra'i. Kitab tafsir apakah itu? Gimana? Masih 8:30. Kalian tadi kan butuh yang namanya kecermatan. Bahasa kita butuh metenteng, melek, itu ya. Sampai tidak bisa goyang. Kalau sekarang ini kan pembahasannya tinggal baca. Oh, kitab ini tuh kayak gini. Oh iya, kitab ini kayak gini. Oh iya. Untuk lebih jelasnya, beli saja kitabnya. Biar gamblang. Kalau ini kayaknya sekitar 10 kitab. Tapi ringkas-ringkas. Karena pembahasan ijtihad, ya kan? Bukan masalah ma'thurat. Kalau ma'thurat kan dilihat dari sekian sisi. Masalah sanadnya, masalah israiliyatnya, masalah fikihnya, masalah nahwunya, masalah ininya, wal akhirih. Kalau ini sedikit. Gimana? Apa besok saja kita hatamkan kitab ini? Ini hari apa ya? Selasa ya? Iya, Selasa. Insyaallah ta'ala kita selesaikan pada pembahasan berikutnya. Insyaallah. Karena kita sudah plong. Ibaratnya itu sudah begitu ya. Sudah melepas nafas lega. Yang tadi itu memang harus diketahui oleh orang-orang yang memang mendapatkan gelar mujtahid, ya, atau yang biasa yang gelarnya Imam At-Tabari apa? Mujtahid mutlak, betul-betul mutlak. Masalah hadis mujtahid fil hadis, masalah lughah mujtahid fil lughah, hujjah, sabtun, hafiz, imam, masya Allah. Masalah tafsir mujtahid, baru mustahid mutlak. Dia bisa membawa semua ilmu sesuai dengan ijtihad dia yang sesuai dengan syariat. Ketika disodori masalah kekinian, gitu ya, masalah kontemporer, gitu bahasanya, maka dia bisa mengeluarkan ijtihad. Sekarang banyak ya orang-orang yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginan hawa nafsu dia. Sampai muncul majelis tafsir Al-Quran MTA, gitu ya, bukan Ma'had Tahfidz Al-Quran, tapi majelis tafsir Al-Quran. Ternyata diteliti, dirujuk, dilihat, dibongkar, dibedah, dibahas, ternyata tafsirnya ini melenceng. Antum disodori syubhat. Ya, tafsir ayat ini demikian. Madelik antum dulu dibegitukan. Antum lihat dalam kutub tafsir bil ma'thur gak dijelaskan. Tentunya antum dituntut untuk ijtihad di situ. Wah, kalau antum bisa jelaskan sama dia dengan ijtihad antum sesuai dengan ketentuan yang ada, mungkin dia akan terpana, melongo dan geleng-geleng. Sangat. Mungkin dia bukan lihat orang, ini lihat jin. Bisa mengetahui seluk-beluk Al-Quran. Ya, ini salah ijtihad antum, tafsir antum salah. Antum lihat sisi ini, lihat yang ini. Walah, melongo tok ini, waduh. Itu penting ya, akhi. Sekarang banyak para mufassir gemblung, ya, yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan ijtihad kepala dia, tidak sesuai dengan yang ada di sini, ya kan? Kalau seandainya mereka mau tahu tentang
ketentuan ijtihad dalam masalah tafsir, mereka akan berani mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan dia. Ya kan? Nah, itu kalau memang tingkatan antum itu sudah di atas awan. Dikatakan sekalipun Al-Imam At-Tabari. Nah, itu baru mungkin bisa menafsirkan Al-Quran dengan ijtihadnya. Aqlun salim. Kalau masih belum, ya jangan coba-coba. Lalu memahami ketentuannya saja, hati gimana mau menerapkannya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita juga pada teman berikutnya bihadza naktafi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.